الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه dan dari Abdullah bin Abbas, qala berkata Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man badang siapa sawara yang menggambar surat dan satu gambar di dunia, kullifa maka dia akan dipaksa hayang fukha untuk meniup fiha di dalam gambar itu ar-ruh. Maksudnya gambar ini gambar hewan, gambar yang bernyawa. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Walaysa, dan tidaklah dia binafihin sebagai orang yang punya kemampuan meniup roh. Muttafaqun alaih. Maksudnya supaya mengisi nyawa, mengisi roh. Maka dia tidak bisa. Begitu dia tidak bisa, terus dihukum. Dihukum, disiksa. Ya Allah, hari ini perkara ini kurang diperhatikan, dan bahkan pakaian digambari dengan gambar yang bernyawa. Bukan hanya pakaian, macam-macam di jalan-jalan, papan-papan iklan, apa itu, segala macam itu memang ya seperti itu. Jadi kemarin saya kasih katakan, ini kalau menurut ulama fikih itu ya, kalau gambar itu adalah gambar yang dihinakan. Ini gambar ya. Gambar dengan menggambar, saya bedakan lagi seperti kemarin ya, saya ingatkan lagi, antara menggambar dengan mengambil gambar itu beda. Menggambar itu dari tidak ada kanvas kosong atau koin kosong atau bantal kosong, dilukis, digambar. Mahfum? Namanya itu menggambar. Paham tak? Melukis hewan. Ini yang dimaksud ini man sawwara suratan, maksudnya melukis. Paham? Kalau ittakhadha suratan itu beli atau memasang. Ittakhadha suratan, memasang gambar. Antara memasang dengan menggambar beda. Nah, orang yang menggambarnya itu jelas-jelas tidak boleh. Memasang saja, kalau dipasang dengan dipajang, tempat dimuliakan kayak seperti selambu dipasang di di tempat-tempat yang dipajang, ditempel di tembok, ditempel sana lukisan-lukisan. Dia tidak melukis, tapi dia memasang lukisan. Paham? Ini saja juga haram, tidak boleh. Paham? Menggambarnya juga tidak boleh, dan memajangnya juga tidak boleh. Kalau menggambar di mana saja, di batu, di kayu, di lantai, di mana-mana, kalau menggambar itu tidak boleh. Paham? Kalau menggambar tidak boleh. Menggambar hewan itu tidak boleh. Menggambar makhluk hidup tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan kalau memasang itu memakai satu perkara yang ada gambarnya, seperti memakai duit yang ada gambarnya burung kasuari namanya. Gambar seperti itu. Ya, ini ulama mengatakan itu boleh karena itu termasuk muhan. Nah, itu gambar yang mumtahan, yang tidak dihormati, yang dihinakan, karena akan dilempar-lempar, diinjek, atau di tanah. Itu kalau memakai, gitu. Paham? Menggambarnya tetap dosa. Kalau memakainya, kalau dipakai di tempat-tempat yang untuk dihinakan, ditaruh di lantai, ditaruh di bantal, itu masih
masih diperbolehkan itu. Tetapi tadi kemarin sudah saya katakan sebaiknya apapun mesti dihindari. Paham toh? Kalau kita melihat orang lain memakai dan dipakai dengan tidak dimuliakan, bukan dipajang tetapi ditaruh di lantai, maka kita pakai hukum fikih orang lain. Nah, kita rasakan, oh ini dalam fikih ini diperbolehkan karena ini adalah gambar yang yaitu dihinakan, muhan atau muntahan. Paham ya? Ya ini memakai gambar atau menggunakan gambar. Tapi kalau menggambar itu mutlak tidak boleh di mana saja. Menggambar atau melukis makhluk hidup di mana saja tempatnya tidak boleh. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna asyaddan nasi, sungguhnya paling berat-beratnya manusia azaban siksanya yaumal kiamat, pada hari kiamat, al musawwirun, adalah para pelukis. Adalah para pelukis, penggambar, muttafaqun alaih, orang yang menggambar. Maksudnya ini adalah pelukis makhluk hidup. Para pelukis makhluk hidup. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, bukan makhluk hidup. Karena kalau dalam pelajaran kita makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan termasuk makhluk hidup ya, paham tak? Yang melukis hewan dan manusia, ya. Melukis hewan ataupun manusia. Hewan atau manusia. Kalau melukis pohon itu ini boleh. Jadi melukis hewan dan manusia ini yang enggak boleh maksudnya. Oh, Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qala, berfirman Allah Ta'ala, hadis qudsi, waman, dan barang siapa, adzlamu, yang lebih menganiaya, mimman, daripada orang, zahaba, yang dia pergi, yakhluqu, menciptakan, pergi menciptakan, maksudnya adalah usaha menciptakan ka khalqi, seperti ciptaanku, wa yakhluqu, maka mereka menciptakan, fal yakhluqu, maka hendaknya mereka menciptakan, dzarratan, dzarrah ini adalah semut yang kecil sekali. Ya, semut yang paling kecil itu namanya dzarrah. Karena kecilnya dikatakan dzarrah. Karena itu yang paling kecil. Aul yakhluqu, atau supaya mereka menciptakan habbatan, satu biji. Aul yakhluqu, atau supaya mereka menciptakan syairatan, satu syair. Muttafaqun alaih, dan mereka tidak biasa kemudian disiksa. Jadi para pelukis, para pembuat patung, para pembuat, nah itu semuanya itu makhluk-makhluk hidup itulah yang nanti diantara siksanya adalah disuruh membuat semut, suruh menciptakan semut, nggak bisa tempeleng lagi, suruh menciptakan biji, satu biji gandum atau beras, nggak bisa tempeleng lagi. Terus tidak henti-hentinya. Itu siksa mereka. Wa Nabi Talha, dari Abi Talha radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tadkhulu, tidak akan masuk, al malaikatu, malaikat, baitan, rumah, fihi, yang ada di dalam rumah itu, kalbun, anjing. Nah, ya, anjing ini enggak boleh dimasukkan rumah. Kalau anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan ternak, itu diperbolehkan kita itu memakai anjing. Tetapi anjing untuk di dalam rumah, untuk kayak seperti digunakan untuk kayak kucing begitu, ya, digunakan seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Malaikat tidak mau masuk. Malaikat enggak suka sama anjing, para malaikat. Wala
suratun, dan tidak pula rumah yang di dalamnya ada gambar hewan atau gambar manusia. Gambar hewan atau gambar manusia. Kemarin sudah dimasukkan masail mengenai bagaimana dengan gambar hewan-hewan yang tidak ada tapi dibuat-buat, kayak naga yang aneh-aneh atau manusia yang kepalanya itu 10 atau hewan macam-macam, itu gimana? Itu masuk tidak boleh juga. Nah, semua bentuk manusia atau bentuk hewan yang kamu buat seaneh apapun, mungkin kamu kasih kuda dengan sayapnya, dengan sayap, kan kamu tidak ada di sini, itu pun tetap tidak boleh. Bagaimana dengan gambar siluet saja itu, yaitu bayangan siluet itu, kalau itu masih diperbolehkan. Wa Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi masalahnya kalau rumah terus enggak dimasuki malaikat terus dadinya piye gitu. Terus yang masuk itu siapa? Ya setan lah. Nah, kalau malaikat enggak mau masuk, tentu saja itu malaikat rahmah tidak akan masuk di rumah itu. Kalau malaikat pencatat amalanmu ya akan terus mencatat terus dan mengasihi kamu di mana saja kamu berada. Malaikat rahmah tidak akan masuk sehingga rumah ini jadi banyak persengketaan dalam rumah. Banyak macam permasalahan. Bapaknya berantem dengan ibunya, ibunya berantem dengan anaknya, bapaknya dengan anaknya berantem. Karena apa? Karena tidak ada rahmah di dalamnya. Maka kata-kata malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada gambar, ada anjing. Nanti hati-hati, kalau malaikat enggak masuk ya tidak ada rahmat yang masuk di dalam situ itu. Makanya hati-hati. Karena malaikat itu datang membawa kebaikan, sedangkan setan itu datang untuk membawa keburukan dan perpecahan. Syaitanu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dari keburukan. Wa Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, berkata Abdullah bin Umar, wa'ada telah memberi janji Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ayatiyahu untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farasa maka lama Jibril lama alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak datang-datang. Janji mau datang tapi kok enggak datang. Hatta stadda sehingga titik berat ala Rasulullah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hati Rasulullah rasanya. Hati Rasul jadi berat, ada apa ini? Kenapa Jibril kok enggak datang? Fa kharaja, maka baginda Nabi keluar. Falqiyahu, maka menemui baginda Nabi Jibril. Fasyaka, maka baginda Nabi mengadukan ilahi kepada Jibril mengenai lamanya Jibril tidak menemuinya. Faqala, maka Jibril berkata, inna sungguhnya kami para malaikat la nadkhulu tidak masuk baitan rumah fihi yang di dalam rumah itu kalbun ada anjing, wala suratun dan tidak pula gambar atau lukisan hewan atau manusia. Rawahul Bukhari. Insyaallah. Jadi ditunggu-tunggu di dalam rumah nih Jibril ini. Ternyata Jibril tidak ada. Begitu baginda Nabi keluar dari rumah, sudah langsung ditemui Jibril. Maka baginda Nabi berkata, kenapa engkau enggak datang-datang, kami tunggu dalam rumah. Aku enggak bisa masuk. Kami enggak mau masuk. Kami para malaikat itu enggak masuk rumah yang ada anjing atau ada gambar manusia atau gambar hewan, yang enggak masuk. Rasa maknanya rasa, abta'a adalah lambat. Wahwa rasa, wahwa dan rasa itu bistai dengan sa al-musallasati yang di titik 3. Rasa dan rota, birosa agak sa. Niat tablek dan amal.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عصم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.